Saya minta polisi tangkap ini saudara Haikal Hasan. Jebloskan, nggak usah dikeluarin. Anda munafik Haikal Hasan. Saya jujur aja nih hari. Anda bohong cinta sama Habib. Anda pernah mengatakan keturunan Habib ini dari bapaknya Imam Ali orang kafir. Anda jangan sok-sok dikit-dikit Habib bela Rizik nangis. Itu sandiwara Anda. Saya tahu lah. Kalau nggak ada duitnya, nggak ada 212. Saya minta saudara Haikal Hasan, jangan banyak sandiwara lah. Adalah lanjutkan, tangkapin semua udah. Kalau perlu juga Haikal Hasan masukin sudah. Coba kalau Anda di Singapura, Malaysia, udah dikandangin, masukin udah. Oktober akan ada yang tumbang. Perasaan selesai masa jabatan deh. Anies akan tetap moncer karena hasil karyanya dilihat semua orang. Dan akhirnya Jakarta lebih indah, lebih gembira rakyatnya, lebih happy rakyatnya. Itu yang kita pikirin. Kenapa ditakutin Indonesia masuk jurang kalau Anies yang jadi pemimpin, Indonesia jadi intoleran? Siapa yang intoleran? Anies bukan produk 212 dan tidak ada hubungannya dengan 212. Anies nggak kita ajak, nggak kita undang. Diakui saja bahwa pilkada 2017 itu memang ada politisasi agama. Inilah pilkada paling brutal yang menggunakan isu sara, isu sektarian. Dan ini tidak akan menjadi puncak, tapi ini akan menjadi awal pola-pola seperti ini. Penggunaan politisasi agama. Kasihan juga ya waktunya longgar betul. Kita yang agak sibuk ini nggak cukup waktu untuk keliling-keliling, nggak perlu begitu. Bahwa kalau kita memberikan kritik maka gunakan fakta. Jangan gunakan fiksi, apalagi fitnah. Yang repot itu kan perspektifnya kritik, pakainya fiksi. Nah, itu repot kita. Komitmen kita untuk menunaikan janji kepada warga Jakarta, insya Allah tuntas. Insya Allah. Dan insya Allah Desember besok selesai dan Desember besok mulai dipakai. Bahkan akan ada pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Itu U20 mereka akan datang untuk semua ke sini. Iya, soft launchingnya pertengahan Desember besok. Dan loh, kapan itu diundangnya? Pertengahan bulan depan, sebulan lagi. Depan. Ya. Mas, ini lagi nyari sumur resapannya si Anies nih. Aduh. Bukannya sumur resap, tapi ngeluap Mas. Wah, ini banjir ini. Mas, Jakarta Mas. Ya kan Mas? Iya nih. Ini mau Formula E Mas. Dipasang peresapan, bukannya air turun. Airnya naik ke atas. Hebat. Hebat. Susah ini bikin beginian nih. Hari ini Nyai mengikuti instruksi Bapak Gubernur Anies Baswedan karena Nyai beli kemarin nih, baru kemarin nih, karena Nyai mau nangkap banjir. Ya, nanti Nyai kasih tahu bagaimana hasil tangkapan Nyai. Banjirnya seperti apa, lalu banjirnya ngapain harus kita tangkap, ya kan? Tangkap banjir, tangkap. Woi, banjir, tangkap. Jangan hanya pintar ngeles aja Pak Anies. Lama-lama kulengsterin juga, kamu tuh nggak? Ya, nah itu lama-lama sama Anies jengkel banget gitu loh. Kesel banget ya. Anies bukan manusia suci loh. Bikin toa, banjir miliaran, nggak ada fungsinya toa mana. Bikin resapan air 400 miliar. Biar bayar, tanah muncul DP 0. Katanya waktu Anda jadi gubernur Pak, mau transparan. Nggak ada korupsi. Ternyata terbalik semua. Tertutup, di dalamnya isinya maling semuanya. Berarti Anda hianat jadi gubernur DKI. Semua yang Anda janjikan nggak ada yang beres. Anda nih kalau dibanding dengan Ahok, nggak ada 10%-nya dari kehebatannya Ahok. Ahok tuh spektakuler. Hanya karena beda agama, nggak ada urusan. Milih agama, gubernur atas nama agama ya begini nih. Saya minta nanti, tahun 2024, Pilpres, jangan memilih pemimpin siapapun yang mencalonkan diri menjual agama. Kalau Anies, saya sudah yakin. Dari sekarang dia sudah jual agama. Jadi barang siapa milih Anies, ya nunggu kehancuran NKRI. Untuk Anies ini, supaya negeri ini selesai, tolonglah KPK usut sampai tuntas. Tangkep. Hanya sunatullah air yang harusnya ke bumi, mungkin buminya sudah penuh. Mereka juga mungkin ogah masuk ke lubang-lubang resapan air yang dibuat oleh Gubernur Anies Baswedan. Mau ke laut mungkin terlalu jauh atau terlalu padat jalannya sehingga memilih untuk parkir dan melakukan unjuk rasa air-air itu di sejumlah kawasan di Jakarta. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa?
Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Jakarta telah mengambil keputusan yang fat. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Harusnya dibuatkan lubang di mana-mana. Efeknya sekarang Jakarta di bawahnya kosong, nggak ada air. Efeknya nggak bisa nyedot sumur. Kenapa? Kekeliruan konsep. Kali ini kita akan kembalikan. Reklamasinya dihentikan, airnya dimasukkan kembali ke laut. Insya Allah. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir? Bahwa patung Garuda itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Mencuri listrik. Ini dalil yang mengatakan boleh. Ingat baik-baik, kalau mau mencuri, pegang dalil. Negara yang tidak adil, kalau begitu boleh dicuri. Karena listrik ini diambil dari alam, maka itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya Allah, berarti milik bersama. Kita curi aja. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan ana kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sigat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini, ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar di neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Buat apa tutupan jilbab kayak ninja? Tapi bulu kayak tadi keluar ngafin orang merasa diri paling Islam. Kok gampang amat jadi Islam? Pakai sorban, pakai selendang, ini terus jadi Islam. Ya, kalau cuma gitu nggak usah turun Nabi Muhammad. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam. Kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad Kacai bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan. Apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka. Jelas saja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72 dan 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. Yuk sekarang kita berpikir,
Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad, ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam, dan ini mengamalkan surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang, kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dalam. Kanan di salib itu ada jin kafir. Kanan di salib itu ada jin kafir. Kanan di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Islam masih jauh dari kesempurnaan. Jangan sok Islami lah. Hindarin tuduhan kafir ini semuanya. Arab itu kalau tidak ada Ka'bah nggak punya kehormatan. Bangsa yang nggak punya budaya, bangsa yang tidak melahirkan intelektual. Siapa coba intelektual Islam dari Arab? Tidak ada. Lihat Islam yang ada nih sekarang nih, pengen saya memuntah kok lihatnya. Sudah nggak ada enaknya. Agama mempersulit orang. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu.
Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Saya beberapa kali lihat ada berita gambar video kecil, di situ diperankan oleh Haikal Hasan yang terkesan pemuja pembela Rizik, pemuja Islam. Saya minta polisi tangkap ini saudara Haikal Hasan, jebloskan, nggak usah dikeluarin. Ini bagi saya ini kalau kutu busuk masih lebih indah lah, ada manfaatnya. Ini sudah nggak ada manfaatnya. Ini mulut-mulut begini ini bahaya. Ingin mencari, mengadu domba, mempengaruhi orang bodoh supaya benci, melawan negara. Anda munafik, Haikal Hasan. Saya jujur aja nih hari. Anda bohong cinta sama Habib. Kenapa? Orang tuh bisa dilihat dari awalnya. Anda pernah mengatakan keturunan Habib ini dari bapaknya Imam Ali orang kafir, sampai pura-pura menangis, Rizik mau jihad. Jihad apa? Masuk penjara aja minta keluar. Kok alasan jihad katanya nggak takut mati? Kalau nggak takut mati nggak apa, di penjara saya terima. Saya ikhlas, seperti Ahok. Ikhlas. Ini di penjara keluar-keluar, minta diskon, minta keluar. Terus alasan mau jihad. Jihad apa? Jihad-jihad. Itu hati Anda pertama. Anda jangan sok-sok dikit-dikit Habib bela Rizik nangis. Itu sandiwara Anda. Saya tahu lah. Nggak mudah. Anda terus dulu pernah mengatain keturunan kafir, kok sekarang pura-pura cinta sama Habib. Bullshit lah. Saya tahu Haikal Hasan nih. Hati Anda itu bengkok dengan Habib. Tapi Anda sekarang memanfaatkan Rizik untuk misi Anda. Anda mungkin juga di gerbongnya radikal. Saya mintalah saudara Rizik ini, bu Anda sadar diri Rizik. Anda dimanfaatkan oleh cecungu ini. Gelar Habib Anda akan dipakai. Kalau nggak ada Anda ya Rizik, ini nggak ada 212. Nggak ada ustadz-ustadz tuh gelandangan yang pakai peci. Kenapa? Di negeri ini masih melihat ada Habib jadi figur. Kalau nggak ada Habib, itu Haikal Hasan nggak punya suara. Yusuf Marta, ustadz-ustadz yang lain nggak ada. Kalau Anda benar, semua ulama NU, Buya Shihab Lutfi, saya dukung kalau benar. Tapi gerakan Anda ini merusak Islam. Anda dikinjong, Anda didukung sama masyarakat. Itu bohong, Haikal Hasan itu cinta sama Anda. Anda dipuja-puja, Anda mau dijatuhin. Dia mau menghinakan Habib. Munafik dia cinta sama Habib. Sebetulnya saya tuh males bicara sama Rizik ini, membahas Rizik lagi. Cuma saya nggak benci sama dia. Saya berharap dia tobat toh, dia baik kok. Kalau dia baik, saya yang cium tangannya. Kalau nggak ada duitnya, nggak ada 212. Gitu mau dibilang jihad, nggak ada jihad. Semua ada duitnya, ada transportasi.
Yang belakang das apa? Koruptor kelas akap. Sekarang orang-orang yang sakit hati sama Jokowi ingin dimanfaatkan. Saya minta saudara Haikal Hasan, jangan banyak sandiwara lah. Adalah. Kalau Anda mau pribadi, Anda keluar-keluar aja. Anda mau dukung Farid Otbah, nggak apa-apa. Tapi jangan bawa Habib. Itu kan geng-geng Anda. Kok sekarang Anda jadi berubah pencinta Habib, pakai nangis. Aduh. Ondel-ondel lah bagi saya Anda nih. Nggak ada pentingnya. Kepolisian, Kapolda, semuanya Pak Dudung terus lanjutkan, Densus 8 terus lanjutkan. Jaga negeri ini dari gerakan-gerakan sempalan agama yang ingin menggoyang NKRI. Lanjutkan, tangkap-tangkapin semua udah. Kalau perlu juga Haikal Hasan masukin sudah. Coba kalau Anda di Singapura, Malaysia, udah dikandangin, masukin udah. Ini bahaya mulutnya Haikal Hasan. Akan memengaruhi banyak orang. Orang yang menebar fitnah itu ingin mengadu domba, ini yang lebih bahaya. Dengan kebohongan bisa membunuh jutaan orang. Lah ini yang dimainkan oleh Haikal Hasan. Bravo Polri, bravo TNI, lanjutkan Densus 8. Tegak semua hal-hal yang ini merusak negeri ini. NKRI harga mati. Bahwa saya ini saksi hidup, ya kan? Saya itu dulu bukan dukung Ahok, bukan dukung Anies, dukung Ahok. Dan di akhir itu, di penghujung, akhirnya saya nih, Nasdem nih, saya sebagai kader Nasdem menyadari, ini kalau tadi calonnya bukan Anies pun, itu menang lawan Ahok. Itu menang, jadi nggak ada urusan dengan ayat dan mayat. Konstitusi kita menetapkan bahwa yang menang adalah Anies Baswedan. Ini adalah urusan jual ayat mayat, maka PSI, bahwa mereka juga adalah bagian dari ayat dan mayat. Nggak boleh itu, iya kan? Nah, masyarakat Jakarta khususnya karena PSI kan lebih banyak bergerak di Jakarta, tidak akan ada yang bisa kemudian menjadi komoditas bagi PSI untuk mengangkat dia punya elektabilitas dan sebagainya, kecuali berpindah dari milenial ke haters. Udahlah, kalau case-nya tentang bagaimana Giring berkata berbicara, mungkin ini bisa disimpulkan, wahai masyarakat, beginilah polanya PSI yang sedang dia bangun supaya tertanam di kepala masyarakat. Begini cara berpolitik. Jadi kalau kau nggak suka terhadap orang, katakan dia pembohong. Saya bilang kalau kau hantam-hantam ini terus tanpa kau buktikan kau mampu melakukan sesuatu, kau akan lewat, termasuk di DKI. Maka saya sampaikan, ketika kita ingin mendapatkan tempat di hati masyarakat, PSI bersiap-siap untuk lolos verifikasi administrasi ataupun yang lainnya, kemudian mempersiapkan konsultan-konsultan hebat. Apakah itu untuk menjadi gubernur DKI? Karena sasarannya pasti DKI ini. Kontestasi kemarin melahirkan cara-cara atau iklim demokrasi yang mengeksplorasi berbagai agama yang itu memang tidak baik buat demokrasi ke depan. Kita sepakat semua itu. Bahwa itu ada ya, bahwa akhirnya itu Anies diuntungkan ya, tetapi kita sepakat bahwa kasus kemarin di DKI itu adalah kecelakaan kita dalam berdemokrasi yang tidak akan sama-sama kita ulang di dalam pilkada maupun pilpres ke depan, karena itu bukan iklim demokrasi yang kita cita-citakan. Ada cacat-cacat yang harus kita hilangkan dalam membangun demokrasi ke depan, untuk tidak mengeksplorasi lagi berbagai macam perbedaan parameter horizontal kita, suku, agama, ras, etnis. Ini kita jaga betul, ini bahaya betul buat NKRI. Ini tidak sesuai dengan Kebhinneka Tunggal Ikaan kita dan tidak sesuai dengan Pancasila kita. Kritis itu substansial dan solutif. Kalau itu dibarengi dengan kebencian, kemarahan dan sentimen, itu nantinya itu menciptakan permusuhan, sehingga kritik-kritik baik PSI tidak ditangkap substansinya. 5 tahun ini kalau kita melihat Anies, kita pernah punya Jokowi dan Ahok gitu loh. Tidak ada salah pada saat kita mengkritisi mengkritisi Anies, kita persandingkan kesuksesan Jokowi dan kesuksesan Ahok saat memimpin gubernur. Itu rakyat akan menguji berbagai hal janji Anies dengan bukti. Ini yang penting dicatat dalam waktu yang tinggal mungkin 8 bulan ya. Itu Anies akan harus mengejar banyak hal untuk hal-hal yang pernah dijanjikan
Dan tentunya harus menjadi bukti itu ada satu keberhasilan Anies. Itu yang dikatakan dia moncer sebagai gubernur. Dan apakah nanti dia akan tetap moncer pasca masih tidak menjadi gubernur? Gini, gubernur kan jabatan. Ya. Tidak semua pemimpin punya jabatan. Tidak semua gubernur adalah pemimpin. Nah, Anies akan diuji. Dia hanya seorang yang punya jabatan kemudian moncer atau dia seorang pemimpin? Oke. Pemimpin Kita tidak lihat. harus punya jabatan, tapi dia adalah seorang yang punya visi ke depan. Oke. Anies punya kemampuan sebenarnya merangkai berbagai hal dengan kata-kata dan kalimat. Nah, tinggal bagaimana rakyat menunggu selesai gubernur nanti, apa yang sudah dia kerjakan. Anies akan tetap moncer karena hasil karyanya dilihat semua orang. Yang saya katakan sekali lagi untuk yang kesekian kalinya, Anies bukan produk 212 dan tidak ada hubungannya dengan 212. Oh, kami yang buat kok 212 kok waktu itu, dan belum pro Anies sama sekali. Anies nggak kita ajak, nggak kita undang, nggak kita tanya, nggak kita ngomongin, nggak kita apa-apain. Ini apa-apaan, salah kaprah. Cuma yang saya mau ngomong begini, kami nggak merasa tersindir. Emang Pak Anies pernah ladenin dulu pada waktu menjadi rektor Paramadina, di mana Giring di DO pada waktu itu karena memang nggak berprestasi dan nggak pernah masuk. Wajar kalau di DO itu beliau terpilih sebagai 100 intelektual dunia loh ya, dunia. Kemudian ketika menjelang menjadi menteri dan kemudian jadi menteri, membuat Indonesia mengajar dan seterusnya. Jadi memang tetap moncer. Jalankan saja semua dengan ada apa adanya. Mau jadi kek, mau nggak jadi kek, terserah. Biarkan takdir yang berjalan. Kita nggak tanggepin. Betul-betul ya. sampah gitu loh. Apalagi dengan kalimat Oktober akan ada yang tumbang. Tumbang. Perasaan selesai masa jabatan deh. Sama dengan Pak Jokowi 2024 selesai, bukan tumbang. Beliau menyelesaikan masa jabatannya. Oktober juga. Jadi apa namanya, kalau yang tumbang itu kalimatnya tuh kalau berjuang, bertempur, lalu kalah tuh dibilang tumbang. Lu ini selesai masa jabatan kok. Ketua partai tuh mesti mengerti konstitusi, mesti mengerti gitu. Kalau ya tumbang itu kalau di tengah jalan, kalau udah selesai itu bukan tumbang, tapi menyelesaikan. Lagi pula saya cuma mau ngasih saran, pada waktu Mas Giring mencalonkan nyapres, itu saya telepon beliau. Beliau angkat, beliau berkata, Babe ini prank bukan? Loh enggak prank, saya dukung, saya support. Ente ini anak muda, keren, gagah, dikenal nyapres. Tapi sayang kemarinnya itu kenapa harus menjelek-jelekan orang gitu loh. Tetap aja tampilkan rencanamu apa gitu loh. Yang keren tuh itu keren gitu loh. Saya mensupport, mendukung beliau nyapres. Gitu loh. Sebab biar anak muda yang lain tuh berani tampil gitu loh. Nyapres tuh bukan cuman kalangan orang tua gitu loh. Yang anak muda juga berhak gitu loh. Saya bilang begitu. Ini nggak ngeprank nih Babe. Kagak, Giring, kagak. Saya betul-betul menghargai dan mensupport waktu itu pertama kali. Itu nggak pernah gitu loh, ngoyo-ngoyo 2024 mesti gimana nih, 2024 mesti gimana nih, nggak pernah tuh sama sekali. Kita selesaikan semua tugas, selesaikan semua janji-janji, dan kalau bisa melebihi dari semua yang dijanjikan. Dan akhirnya Jakarta lebih indah, lebih gembira rakyatnya, lebih happy rakyatnya. Itu yang kita pikirin, bukan bagaimana nanti 2024 harus jadi presiden, siapa yang dukung, partai mana yang dukung. Andai kata umpamanya dipercaya ya jadi, kalau nggak dipercaya nggak apa-apa, kok nggak ada masalah gitu loh. Kenapa ditakutin Indonesia masuk jurang kalau Anies yang jadi pemimpin, Indonesia jadi intoleran? Siapa yang intoleran? Apa Anies itu meresmikan gereja? Zaman Pak Anies lah ada karusel, zaman Pak Anies lah ada pembakaran mayat bagi agama-agama yang lain di Jakarta. Di mana gitu loh? Anies tidak ada hubungannya dengan 212. Cerdaslah sedikit gitu loh. Jangan semua dihubung-hubungkan. Siapa yang intoleran itu siapa? Maka ini waktunya bagi PSI untuk ya pinter dikit lah dalam berpolitik gitu loh. Cerdas dikit lah gitu loh. Stop lah narasi-narasi yang justru kalimat-kalimatnya akan membuat terpecah belah bangsa ini gitu loh. Makin meredup dan hilang bahwa ada yang tersindir, baper, itu artinya memang kena sindiran kami. Atau apa yang menjadi kritik kami itu kena tepat menghujam orang yang memang menjadi sasaran kritik. Informasi yang utuh dan benar itu adalah prasyarat dasar demokrasi bisa bekerja secara maksimal. Kalau pemilih punya informasi yang utuh tentang seorang kandidat, tidak hanya melihat bungkusnya, tidak hanya terpesona pada kata-kata,
pada kesantunan, tapi informasi yang sejujur-jujurnya, sejelas-jelasnya, selengkap-lengkapnya tentang apa yang pernah dilakukan dan dikerjakan oleh seorang kandidat. Di sanalah maka demokrasi akan bisa bekerja. Beberapa hal yang harus diketahui oleh publik terkait dengan kualitas seorang kandidat. Yang pertama, apakah dia pernah menggunakan cara-cara tidak terpuji ketika menang dalam sebuah kontestasi politik. Yang kedua, apakah dia pernah memecah belah rakyat dengan politisasi agama atau minimal membiarkan orang-orang di sekitarnya menggunakan politisasi agama untuk memenangkan dirinya. Kemudian yang ketiga, kualitas seorang pemimpin ditentukan apakah dia bisa bekerja. Apa prestasi dia ketika menjabat, ketika menjadi seorang pejabat publik. Dia apakah menjalankan apa yang dia katakan. Inilah cara kami mengajak publik, mengedukasi publik, mengajak masyarakat untuk mulai berpikir, untuk mulai menimbang-nimbang tentang kandidat mana yang paling tepat yang harus mereka pilih. Politik itu soal nilai, soal substansi. Bagaimana para pendiri republik ini berpolitik, lihat apa yang mereka perjuangkan. Nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai kerakyatan. Itu yang hilang. Yang sekarang lebih muncul itu yang diinginkan adalah kita hanya melihat bungkusnya, melihat kesopan santunnya. Sementara substansinya dilupakan orang. Itu tidak boleh terjadi. Tugas kami di PSI adalah mengingatkan kepada publik bahwa masyarakat tidak boleh lupa ada orang yang dengan menggunakan segala cara, bersedia menggunakan segala cara meraih kekuasaan. Tolong perhatikan secara lengkap apa yang disampaikan oleh Bro Giring dalam setiap pidato. Tidak ada kebencian. Itu semua terkait dengan kepentingan publik. Dan seorang pejabat publik itu memang harus siap diuji. Apa yang menjadi kebijakan dia, apa yang menjadi masa lalu dia. Dalam politik itu adalah biasa. Jadi saya ingin mengingatkan, ini penelitian yang penting yang harus kita baca kembali ya. Jadi penelitian setelah Pilkada DKI 2017 yang dilakukan oleh Burhan Muhtadi dan Markus Mitzner itu bilang bahwa ini inilah pilkada paling brutal yang menggunakan isu SARA, isu sektarian. Dan ini tidak akan menjadi puncak, tapi ini akan menjadi awal pola-pola seperti ini. Penggunaan politisasi agama, diakui saja bahwa Pilkada 2017 itu memang ada politisasi agama. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka base Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.